Indonesia kini berada di puncak pemilik cadangan sumber daya mineral strategis seperti timah, nikel, dan bauksit. Berdasarkan data dari United States Geological Survey atau USGS dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Indonesia tercatat memiliki cadangan nikel terbesar kedua di dunia, serta cadangan bauksit terbesar keempat. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam pasokan mineral global yang kian dibutuhkan untuk mendukung berbagai industri modern, termasuk energi terbarukan dan teknologi baterai. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, menegaskan pentingnya peran Indonesia di kancah ekonomi mineral dunia. Data hingga 2023 menunjukkan Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 18,5 miliar ton dengan cadangan yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,3 miliar ton. Sementara itu, cadangan bauksit Indonesia tercatat sebesar 7,4 miliar ton. 2,7 miliar ton diantaranya siap dieksploitasi. Dengan sumber daya sebesar ini, Indonesia berpeluang besar untuk memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan industri global yang bergantung pada komoditas tersebut. Untuk memanfaatkan potensi ini, dia menjelaskan, pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah secara bertahap. Langkah ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri, menambah nilai produk mineral, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pemerintah katanya melanjutkan telah mencatat perkembangan signifikan di sektor hilirisasi dengan adanya 147 smelter yang beroperasi di seluruh Indonesia. Smelter-smelter tersebut terbagi dalam dua metode pengolahan utama, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Saat ini, terdapat 49 smelter pirometalurgi yang telah aktif. 35 lainnya dalam tahap konstruksi dan 36 masih dalam perencanaan. Sementara untuk hidrometalurgi, 5 smelter telah beroperasi, 3 dalam pembangunan dan 19 dalam perencanaan. Langkah hilirisasi ini sejalan dengan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang berfokus pada optimalisasi sumber daya alam untuk memperkuat ekonomi nasional. Kembali ke Wafid, meskipun fokus pada eksploitasi cadangan mineral, pemerintah juga menekankan pentingnya pelestarian cadangan untuk keberlanjutan jangka panjang. Badan Geologi secara aktif melakukan inventarisasi dan identifikasi daerah greenfield yang potensial untuk eksplorasi cadangan baru. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengelola sumber daya mineral secara bijaksana dan berkelanjutan. Dengan kebijakan hilirisasi yang mendorong pemrosesan dalam negeri, pemerintah optimistis dalam mencapai kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi, hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian, selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia.
Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian. Sampai menteri-menteri kita harus ke sana. Pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar, hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi ke-5 di dunia atau ke-4. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah, bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil, dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya menerima UMR. Kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai.